Salam saudara semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya kita semua selalu dalam keadaan sehat, sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Pada renungan kali ini kita akan membahas tentang topik yang mungkin jarang kita sadari, yaitu hidup sederhana berkat melimpah. Bagaimana kita bisa hidup sederhana dan merasakan berkat yang melimpah dari Tuhan? Saudara semua, apakah saudara pernah merasa bahwa hidup terlalu rumit dan sulit? Atau mungkin merasa harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, atau mungkin merasa harus memiliki banyak barang dan harta untuk menunjukkan status dan prestasi, atau mungkin merasa bahwa harus mengikuti gaya hidup, tren yang ada agar diterima dan dihargai oleh orang lain. Apakah semua itu bisa membuat saudara bahagia dan puas? Namun apakah saudara sadar bahwa hidup sederhana adalah salah satu kunci untuk mendapatkan berkat melimpah dari Tuhan? Mengapa hidup sederhana bisa memberi kita berkat melimpah? Karena dengan hidup sederhana kita akan terbebas dari beban atau tekanan untuk memiliki dan mencapai hal-hal yang tidak penting dan tidak berguna tentunya. Dengan hidup sederhana kita akan terhindar dari godaan atau pengaruh untuk berbuat dosa dan menyakiti orang lain, serta dengan hidup sederhana kita akan lebih dekat dan bergantung kepada Tuhan yang menciptakan dan mengasihi kita. Jadi janganlah kita menganggap rendah atau mengabaikan hidup sederhana. Jangan kita merasa kurang atau iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan kita terobsesi dan terikat dengan hal-hal yang sia-sia atau merugikan. Sebaliknya, marilah kita menghargai dan menikmati hidup sederhana. Marilah kita bersyukur dan puas dengan apa yang Tuhan berikan. Marilah kita hidup dekat dan bergantung kepada Tuhan dalam segala hal dan segala kondisi. Saudara semua, mari kita lihat kisah nyata dari seorang sahabat kami yang bernama Sari. Sari merupakan seorang wanita yang hidup sederhana. Ia bekerja sebagai guru di sebuah sekolah dasar di desa, tinggal di rumah kayu yang sederhana bersama suami dan 2 orang anaknya, tidak memiliki banyak barang atau harta, dan juga tidak mengikuti gaya hidup atau tren yang ada. Namun Sari merasa bahagia dan puas dengan hidupnya. Dia sangat mencintai pekerjaannya sebagai guru, sangat menyayangi keluarganya, suami dan anak-anaknya, sangat bersyukur kepada Tuhan atas segala pemberiannya, dan juga sangat dermawan dan murah hati kepada orang-orang di sekitarnya. Dan ternyata Tuhan memberkati hidup Sari dengan berkat melimpah. Suatu hari dia mendapat kabar bahwa dia terpilih sebagai salah satu penerima beasiswa untuk melanjutkan studinya ke luar negeri. Tentunya dia sangat senang dan takjub dengan kesempatan itu. Lalu dia memutuskan untuk berangkat ke negara tujuan dengan penuh semangat dan harapan. Di sana dia belajar dengan giat dan rajin. Dia juga bertemu dengan banyak orang dari berbagai negara dan budaya. Dia juga menjadi saksi dan pelayan bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan, dan dia berhasil menyelesaikan studinya dengan hasil yang memuaskan, lalu kembali ke tanah air dengan penuh pengalaman dan pengetahuan. Sari di sini menjadi guru yang lebih baik dan berkualitas, menjadi ibu yang lebih bijak dan penyayang, dan menjadi wanita yang lebih beriman dan taat. Saudara semua, jika saudara mengalami hal yang sama dengan Sari, apa yang akan saudara lakukan? Apa yang akan saudara katakan kepada Tuhan? Dan apa yang saudara harapkan dari Tuhan? Silahkan saudara jawab di dalam hati masing-masing. Namun kita akan melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat 6-8. Memang kehidupan yang beribadah beserta kesusahan hati adalah suatu keuntungan besar, sebab kita tidak membawa apa-apa ke dalam dunia ini, dan kita juga tidak dapat membawa apa-apa dari dunia ini. Asal kita mempunyai makanan dan pakaian, sudahlah kita puas. Ayat ini mengungkapkan bahwa hidup sederhana adalah salah satu bentuk dari kehidupan yang beribadah kepada Tuhan. Dia tidak mau kita terlalu mementingkan atau mengandalkan hal-hal duniawi yang bersifat sementara,
dan tidak abadi, Dia mau kita bersyukur dan puas dengan apa yang telah Dia berikan kepada kita. Dia mau kita hidup dekat dan bergantung kepadanya dalam segala hal. Mengapa demikian? Karena dengan hidup sederhana kita akan mendapatkan keuntungan atau berkat yang besar dari Tuhan. Kita akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, dan kita akan memuliakan atau menyenangkan hati Tuhan jika kita hidup dengan sederhana. Jadi janganlah kita rakus atau tamak dalam mencari atau mengumpulkan hal-hal duniawi. Jangan kita cemas, khawatir tentang kebutuhan dan keinginan kita. Jangan kita sombong, angkuh karena memiliki dan mencapai hal-hal duniawi. Sebaliknya, marilah kita rendah hati dan kesusahan hati dalam menghadapi hal-hal duniawi. Marilah kita percaya dan berdoa kepada Tuhan tentang segala sesuatu. Kita hormat dan taat kepada Tuhan dalam segala hal. Saudara semua, kita tidak sendirian dalam mengalami hal ini. Banyak nabi dan rasul dalam Alkitab juga pernah hidup sederhana dan mendapatkan berkat melimpah dari Tuhan. Misalnya Nabi Elia yang hidup di padang gurun dan diberi makan oleh burung-burung gagak dan seorang janda miskin. Nabi Elisa yang menolak hadiah-hadiah dari Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta. Kemudian Nabi Yohanes Pembaptis yang hidup di padang belantara dan memakai pakaian dari bulu onta. Kemudian Rasul Petrus yang meninggalkan perahunya untuk mengikut Yesus, serta Rasul Paulus yang melepaskan hak-haknya sebagai rasul untuk tidak menjadi beban bagi orang-orang yang dia layani. Semua nabi dan rasul itu tidak merasa kurang atau iri dengan hidup mereka. Mereka tetap percaya dan taat kepada Tuhan, tetap bersyukur dan puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka tetap hidup dekat dan bergantung kepada Tuhan dalam segala hal, dan akhirnya mereka semua mendapatkan keuntungan dan berkat yang besar dari Tuhan. Mereka semua merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, karena mereka semua memuliakan atau menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita dapat belajar dari firman Tuhan bahwa hidup sederhana adalah salah satu kunci untuk mendapatkan berkat melimpah dari Tuhan. Dia tidak mau kita terlalu mementingkan atau mengandalkan hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Dia mau kita bersyukur dan puas dengan apa yang Dia berikan kepada kita, serta Dia mau kita hidup dekat dan bergantung kepada Dia dalam segala hal. Demikianlah renungan kita kali ini tentang hidup sederhana berkat melimpah. Kiranya renungan ini dapat memberi saudara penghiburan, penguatan, dan penyertaan dari Tuhan. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.